Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putria Zahra. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal 6 di bab 6, yaitu function dan prosedur. Di soalnya itu, buatlah program C++ yang menerima sebuah bilangan bulat positif. Program harus menggunakan function rekursif untuk menghitung jumlah digit genap, jumlah digit ganjil. Lalu untuk inputnya itu sebuah bilangan bulat. Untuk contoh, masukkan bilangan masukkan bilangan. Nah, yang dimasukin yang di input itu 4, 7, 2, 3, 9. Lalu untuk outputnya itu jumlah digit genap dan ganjil. Contohnya jumlah digit genap itu ada 2, jumlah digit ganjil itu ada 3. Ini itu kan ada 4 dan 2. Nah, itu berarti digit genapnya 2, terus untuk digit ganjilnya itu 7, 3, dan 9. Itu 3. Nah, terus untuk deskripsi programnya dimulai dengan pengguna itu memasukkan sebuah bilangan. Kemudian, program memanggil sebuah prosedur bernama hitung digit yang bertipe void, tidak memiliki nilai balik. Untuk menghitung jumlah digit genap dan ganjil menggunakan metode rekursif, di mana setiap digit dari bilangan diambil menggunakan operasi modulus 10, lalu dicek apakah genap atau ganjil. Untuk menambah bilangan parameter referensi genap atau ganjil. Selanjutnya, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai bilangan yang telah dibagi 10 hingga mencapai kondisi berhenti saat nilai menjadi 0. Setelah proses selesai, maka hasil perhitungan jumlah digit dan ganjil itu ditampilkan ke layar. Nah, lalu ini untuk flowchartnya, ini untuk fungsi hitung digit, ini start, mulai fungsi hitung digit itu lalu melakukan kondisi if. Jika n itu sama dengan 0, nah kalau salah, maka dia akan melakukan prosesnya itu dia 0 gitu. Terus programnya akan berakhir. Nah, kalau benar, dia akan melakukan proses digit sama dengan n modulus 10, lalu melakukan kondisi if lagi. Jika digit modulus 2 sama dengan 0, maka genap ditambah dengan 1. Tapi kalau salah, ganjil ditambah dengan 1. Nah, dua-duanya tetap melakukan proses, yaitu fungsi hitung digit, parameter n dibagi 10, terus genap ganjil, lalu program berakhir. Nah, lalu ini untuk fungsi utamanya, start memulai fungsinya, lalu melakukan proses genap itu sama dengan 0, ganjil sama dengan 0. Nah, lalu menginput angka. Setelah itu nanti akan melakukan proses fungsi hitung digit ini, parameter angka, genap, ganjil. Nah, lalu akan menampilkan di outputnya itu variabel isi dari genap dan ganjil itu tadi. Nah, lalu program akan berakhir. Nah, ini untuk pseudocode-nya, ini yang untuk fungsi utamanya itu ada variabel angka, genap, dan ganjil itu bertipe data integer. Lalu begin, ini read input variabel angkanya, terus melakukan proses genap itu menyimpan 0, terus ganjil menyimpan 0. Nah, lalu untuk fungsi hitung digit itu parameter angka, genap, dan ganjil. Terus write tampilkan di outputnya itu genap dan ganjil, lalu n akhir dari fungsi utamanya. Lalu ini untuk fungsi digit hitung digitnya tadi itu ada variabel n, genap, dan ganjil. Itu bertipe data integer. Lalu melakukan kondisi if, jika n itu sama dengan 0, maka dia akan return. Tapi jika salah, maka akan melakukan proses digit menyimpan n modulus 10. Lalu melakukan kondisi if, jika digit modulus 2 sama dengan 0, maka genap itu menyimpan genap tambah 1. Kalau salah, maka ganjil itu menyimpan ganjil tambah 1. Lalu melakukan fungsi hitung digit tadi itu, parameter n dibagi dengan 10, div itu dibagi, terus parameter genap dan ganjil, lalu n if, akhir dari if-nya. Nah, lalu lanjut ke programnya. Nah, ini untuk programnya seperti biasa, hashtag include iOS stream itu library-nya itu agar kita bisa menggunakan cout, cin, dan nlan. Nah, terus using namespace std itu agar penggunaan standar itu lebih sederhana. Nah, lalu ini untuk fungsi hitung digit itu bertipe void. Terus ini ada fungsi hitung digit ini tuh ada parameternya, yaitu parameter n dan genap dan ganjil. Nah, itu bertipe data integer semua.
Lalu melakukan kondisi if jika pengecekan dulu n itu sama dengan 0, maka dia akan return. Tapi kalau enggak, dia akan melakukan proses di dalam sini, yaitu di dalam yang ini, yaitu digit itu sama dengan n modulus 10. Terus jika digit modulus 2 sama dengan 0, maka dia akan melakukan genap itu ditambah dengan 1. Itu berarti kan kalau misalnya 2, misalnya digitnya itu habis dibagi 2, itu kan berarti dia genap kan. Nah, berarti karena ini kan menghitung genap yang kita masukkan nanti itu ada berapa gitu. Misalnya kita masukin angka 2, 6. Nah, itu kan berarti genapnya ada 2 tuh kan, 2 dan 6. Nah, untuk ngecek genapnya itu ada berapa, maka dia akan melakukan kondisi pengecekan if ini kan, terus menggunakan modulus ini tadi. Nah, berarti kalau misalnya digitnya itu tadi 2, 6, itu kan habis dibagi 2 kan. Nah, maka nanti genap itu ditambah 1 karena itu genap gitu. Tapi kalau misalnya salah, maka ganjilnya yang ditambah dengan 1. Berarti misal nih 31. Nah, itu kan dua-duanya juga ganjil kan, 3 dan 1 itu. Nah, maka nanti si ganjil itu bertambah dengan 1. Nah, nanti lalu ya melakukan proses itu. Nah, terus melakukan lagi ini memanggil fungsi digit dengan parameter n itu dibagi dengan 10, lalu parameter genap dan ganjil. Lalu untuk fungsi utamanya in main, terus ini ada mendeklarasikan dulu angka genap dan ganjil, lalu genap itu sama dengan 0 dan ganjil itu sama dengan 0. Lalu si out menampilkan di outputnya masukkan bilangan, terus si in itu nanti menginput si angkanya itu tadi, terus memanggil fungsi hitung digit dengan parameter angka, genap, dan ganjil. Nah, berarti nanti angka yang kita masukin itu nanti waktu diproses di fungsi hitung digit ini, dia itu jadi n gitu. Nah, terus kalau genap dan ganjil itu jadi dan genap terus ini dan ganjil gitu. Karena memang parameternya harus berbeda gitu. Nah, terus si out menampilkan di outputnya itu jumlah digit genap titik 2, terus dia akan menampilkan hasil dari yang genap ini tadi, variabel genap ini tadi, terus lalu si out jumlah digit ganjil ini untuk yang ganjil. Nah, ini kita coba outputnya. Misalnya 7, 8. Nah, ini jumlah digit genapnya itu ada 8, 4, dan 2. Berarti ada 3 benar. Terus untuk jumlah digitnya itu ada 7 dan 3. Itu 2. Ada 2 jumlah digit ganjilnya. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan lampiran soal nomor 6. Di bab 6 function prosedur ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.